Radit udah gak ngikutin kita lagi kan? Enggak, udah. Radit udah gak ngikutin kita lagi kok. Beneran. Soalnya tadi tuh kita sempet deket banget tau sama mobilnya Radit. Aku takutnya dia tuh lihat aku sama kamu. Iya sayang, aku ngerti. Kamu tenang dulu ya. Gimana aku bisa tenang? Aku tuh takutnya Radit curiga karena dia selalu mergokin kita lagi bareng-bareng. Iya, kamu benar. Dan menurut aku, kita harus secepatnya ngasih tau ke Radit tentang pernikahan kita. Kita nggak boleh nyembunyiin kayak gini terus. Aku takutnya dia belum siap nggak. Dan aku juga nggak mikirin dia doang, aku mikirin... Dia sama Rangga. Astagfirullahaladzim. Radit! Radit! Dia liat kita nggak sih? Aku nggak tahu. Tapi kayaknya Radit dipanggil sama Budian deh. Sini bantuin ibu. Iya Bu, sebentar. Mobil boxnya udah lewat. Ini kesempatan gue untuk mundurin mobil. Sayang, kamu duduk lagi aja. Aku udah bisa mundur nih. Udah ya. Iya Bu. Tolong bantuin ibu angkat-angkat barang ini ya. Badan ibu sakit semua, semuanya iya. berat. Iya Bu, Radit bantuin angkat. Iya, sekalian yang di dalam juga masih banyak. Nanti diangkatin semua ya, kamu bisa kan? Iya. Nanti saya angkat Bu. Tadi itu Rangga sama siapa ya? Kok seperti sama perempuan? Ayo, Iya, diangkat. Iya Bu. Awas, hati-hati. Rangga, Radit udah gak ngikutin kita lagi kan? Enggak, udah. Radit udah gak ngikutin kita lagi kok. Beneran. Soalnya tadi tuh kita sempet deket banget tau sama mobilnya Radit. Aku takutnya dia tuh lihat aku sama kamu. Iya sayang, aku ngerti. Kamu tenang dulu ya. Gimana aku bisa tenang? Aku tuh takutnya Radit curiga karena dia selalu mergokin kita lagi bareng-bareng. Iya, kamu benar. Dan menurut aku, kita harus secepatnya ngasih tau ke Radit tentang pernikahan kita. Kita nggak boleh nyembunyiin kayak gini terus. Aku takutnya dia belum siap nggak. Dan aku juga nggak mikirin dia doang, aku mikirin mama juga. Aku takutnya ini malah mancing emosi mama, terus mama marah-marah lagi ke aku. Aku nggak siap sama tekanan lain lagi. Ya, aku minta maaf ya. Aku tadi ngomong gitu karena aku panik. Tapi kamu tenang aja, kamu percaya sama aku kan? Radit telepon. Jangan diangkat. Loh, kok jangan? Nanti yang ada Radit makin curiga loh. Soalnya kan tadi Radit sempat ngeliat mobil aku. Iya, tapi kalau Radit tanya, kenapa aku bisa ada di mobil kamu mau jawab apa? Kenapa Rangga nggak angkat telepon ya? Mendingan kamu jangan salah jawab deh. Aku takutnya aku disalahin lagi sama mama karena Radit kenapa-napa. Sebenarnya aku nggak suka dengan kondisi gini. Harusnya aku menunjukkan kebenaran kepada saudara aku. Maafin aku ya enggak. Loh, kamu nggak perlu minta maaf, kamu nggak salah kok. Aku hanya mau cerita, kalau aku nggak suka berada di posisi kayak gini, dimana kita semua ngikutin apa yang mama mau, untuk menyembunyikan kebenaran dari Radit. Yang aku mau cuma satu, Radit tahu masalah ini, dan aku yakin kita semua akan hidup bahagia dan hidup tenang. Kita hadapin ini sama-sama ya enggak? Iya. Itu dia Tante Karina. Aduh, pasti deh Tante Karina mau nanyain lagi soal operator itu. Apa aku balik aja ya? Tari, kamu ngapain diem aja di situ? Nggak mau duduk sebelah saya? Aduh, Tante Karina udah liat gue lagi. Gak bisa kabur deh nih gue. Tante, aku baru nyampe nih.
Ada apa Tante mau ketemu sama aku lagi? Kita kan barusan ketemu. Kamu udah bohongin saya. Bohongin gimana maksud Tante? Udah deh, kamu gak usah ngeles lagi ya. Saya udah tahu semuanya kok. Jangan-jangan ini soal operator tadi. Apa Tante Karina udah tahu ya kalau aku bohongin dia? Tante, ini soal apa ya Tante? Tante mau ngomongin soal Radit. Kamu tuh kan semalam baru ketemu sama dia kan? Jadi Tante yakin kamu tahu di mana dia tinggal sekarang. Kenapa sih kamu gak cerita sama Tante? Tante, sejujurnya aku juga belum komunikasi kok sama Radit. Aku cuma ngeliat Radit di mall itu, makanya aku ngikutin dia. Masa kebetulan banget sih? Tante, aku kan ke mall itu juga karena janjian sama Tante. Lagi pula Tante tahu lah anak Tante. Dia kan kemanapun bisa ditebak. Dia nongkrong di mana, pergi kemana biasanya, kita tahu. Oke. Sekarang Tante cuma pengen kamu bisa lebih dekat lagi sama Radit. Kalian tuh kan pacaran. Dan kamu satunya perempuan sekarang yang memang dekat sama dia. Jadi kamu harusnya tahu kalau Radit tuh sekarang lagi rapuh. Tante tuh kepikiran banget loh sama kondisi dia sekarang. Tante, aku ngerti kok Tante tuh khawatir sama Radit. Tapi coba deh, Tante tuh kasih Radit ruang, kasih Radit waktu. Kalau emang nanti Radit udah tenang, aku bakal coba deh bantu Tante buat ngobrol sama Radit. Siapa tahu Radit mau ngungkapin apa yang dia rasain. Ya udah bagus. Pokoknya Tante nggak mau. Sekarang tuh dia dekat sama orang lain yang bisa dia anggap sebagai penggantinya Tante. Tante nggak mau itu. Pokoknya Tante tenang aja deh. Aku tuh bakal selalu nolongin Tante, bakal selalu ada di samping Tante, dan nolongin semua permintaan Tante. Nggak kayak menantu Tante yang satu itu, yang selalu kurang ajar sama Tante. Nggak usah bahas dia lagi. Mood saya rusak kalau denger nama dia disebut. Radit, ayo berangkat, Ibu udah siap. Ya. Loh, Pak Atun nggak ikut, Bu? Nggak ikut dulu, soalnya masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Nanti Pak Atun nyusul biar Ibu berangkat duluan ke toko. Atau jangan-jangan Pak Atun marahnya sama saya? Kok kamu berpikir seperti itu? Iya, soalnya tadi juga Pak Atun bahkan nggak mau ngeliat saya. Apa jangan-jangan Pak Atun marah gara-gara masalah kemarin, Bu? Enggak. Pak Atun pasti nggak marah. Memang dia lagi repot. Tapi saya nggak enak, Bu. Biar saya bicara sama Pak Atun dulu ya, Bu ya? Nggak usah. Pak Atun baru repot. Dia nggak apa-apa kok. Beneran. Nggak apa, Bu. Sebentar aja. Ibu tunggu di mobil aja ya. Sebentar aja. Dik, Pak Atun. Pok. Mas Radit, kenapa Mas? Ada barang ibu yang ketinggalan ya? Empo ambilin ya? Enggak. Justru saya mau ngobrol sama Empo. Empo Atun marah sama saya ya, gara-gara kejadian kemarin. Kenapa harus marah sih sama Mas Radit? Mas Radit orang baik, ngapain juga Atun marah? Syukurlah kalau gitu. Saya pikir Empo marah. Enggak. Ya udah kalau gitu saya permisi ya, Empo. Iya Mas. Mari. Iya. Tari, ingat ya, sama janji kamu ke Tante. Iya Tante, pokoknya begitu aku dapat kabar dari Radit di mana, aku langsung kabarin Tante. Untung aja Tante Karina nggak nanyain masalah operator itu. Ya udah, Tante pulang dulu ya. Tari. Ada satu hal lagi yang Tante mau tanyain sama kamu. Ada apa Tante? Tante cuma pengen tahu aja sih, kenapa Tiara bilang kalau kamu ikut menyaksikan operator itu bilang kalau dia nggak mengenali Tiara.
waktu kalian berdua ada di sana.